Diam-diamnya lo tak berbicara, terasa hampa tanpa dirimu. Hari-hari ku cium wangimu. Oh, 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 oh. Halo, selamat pagi Pak Suryo Koco. Halo Pak Ki. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Hari ini Bapak udah ngapain aja, Pak? Oh, udah ada kegiatan tadi, ada ke tempat teman, ada yang sakit. Baik, Pak. Mungkin untuk dari Bapak sendiri mengenai diskursus mengenai cukai rokok gitu. Dari Bapak gitu ya selaku speaker dari komunitas perokok bijak. Bagaimana tanggapan terkait dengan kenaikan cukai harga tembakau gitu, cukai hasil tembakau gitu, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Saya bisa sharing? Oh ya, silakan Pak, silakan. Bisa coba sampaikan dulu komunitas perokok ini seperti apa. Kebetulan kita punya komunitas namanya Komunitas Perokok Bijak. Jadi mungkin banyak orang yang langsung berkomentar merokok saja udah nggak bijak gitu kan. Nah, tapi kita ingin memberikan klarifikasi bahwa merokok itu pilihan, jadi setiap kita juga harus menghormati pilihan orang lain kan, kira-kira seperti itu. Nah, walaupun itu merupakan sikap memilih, tapi merokok itu harus beradab, beretika, bermoral, itu adalah satu keharusan. Nah, memperjuangkan hak itu bagian dari kesadaran. Kira-kira itu. Dan mengapa ada komunitas ini? Komunitas ini ada karena adanya gerakan anti tembakau yang didukung oleh WHO dengan program FCTC, maka perokok semakin dipojokkan dan direndahkan. Perokok dinilai sebagai kelompok orang yang tidak peduli kesehatan, tidak peduli anak, tidak peduli penyebab tingginya kematian. Rokok diperlakukan dengan tidak manusiawi dalam pemberian ruang khusus merokok. Rokok ini adalah produk legal sampai hari ini produk legal, dan perokok adalah mestinya mendapatkan perhatian khusus dari negara. Bahkan lembaga konsumen pun ini terlibat aktif untuk membatasi rokok dan perokok. Kami rakyat membayar pajak, mendapatkan hak pelayanan, perokok membayar pajak cukai, dan tidak kecil justru mendapat perlakuan yang diskriminatif. Ini kemudian kenapa kami membentuk komunitas ini, dan perokok adalah konsumen yang harus mendapatkan perlindungan. Perokok adalah warga negara yang harus mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lain dalam segala bidang layanan. Ini ada karena memang kami menemukan ada di beberapa daerah ketika orang ini perokok, maka kemudian hak-hak jaminan kesehatan dasar kemudian dicabut dan seterusnya. Menurut kami itu nggak fair. Kemudian perokok bijak ini hadir dalam rangka menunjukkan bahwa perokok adalah warga negara yang peduli bangsa dan negara serta memiliki etika moral dan kelas sosial yang tidak boleh dianggap sebagai warga negara kelas 2. 9 prinsip dasar perokok bijak adalah rokok ini adalah produk untuk konsumen dewasa. Kami menyadari itu betul. Hanya mengkonsumsi rokok legal, jadi kami taat membayar cukai. Jujur terbuka atas risiko dan manfaat rokok. Jadi tidak ada perokok yang mengajak orang yang tidak merokok untuk kemudian merokok. Kemudian menolak anak-anak merokok dan perokok remaja. Jadi yang belum 18 tahun menurut kami tidak layak untuk mengkonsumsi rokok. Karena rokok adalah produk untuk orang-orang dewasa. Menghormati dan menghargai sesama perokok dan bukan perokok. Mentaati etika norma peraturan yang berlaku. Memperjuangkan hak-hak perokok. Melawan segala bentuk diskriminasi dan kriminalisasi perokok, melawan segala bentuk kampanye anti rokok yang irasional dan tendensius. Itu
kami perlu menyampaikan tentang komunitas kami. Deklarasi kami lakukan 2015 tanggal 23 Desember. Masuk ke materi yang dimintakan atau disampaikan untuk kita bahas pada kesempatan kali ini adalah realisasi tarif cukai tembakau sesuai fakta dan harapan. Mari kita sama-sama melihat mengapa barang itu kena cukai. Barang kena cukai ini karena barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan. Nah, konteks dalam rokok ini mungkin asumsinya adalah konsumsinya perlu dikendalikan. Konsumsinya sudah dikendalikan, hanya boleh untuk yang 18 tahun ke atas, artinya sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan. Kemudian peredarannya perlu diawasi. Sampai hari ini menurut saya peredarannya juga sudah cukup diawasi. Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif. Saya tidak ingin berdebat atau mendiskusikan tentang dampak rokok terhadap kesehatan dan seterusnya. Tetapi kalau bicara dampak lingkungan hidup, maka bahan utama rokok adalah tembakau, dan tembakau itu tumbuh di tanah yang pada saat dia ditanam itu tidak tumbuh tanaman-tanaman lain. Artinya tidak tumbuh dengan baik tanaman-tanaman di luar tembakau, karena tembakau ditanam pada musim-musim kering yang tidak ada air, kemudian di lahan-lahan yang memang itu akan lebih produktif ketika ditanami tembakau. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara dan seterusnya atas nama keadilan, mungkin salah satunya atas nama kesehatan dan seterusnya. Mari kita melihat sejarah cukai. Cukai itu dimulai dari zaman Belanda 1886. Itu pertama kali diberikan cukai adalah minyak tanah. Kenapa minyak tanah? Karena sumbernya adalah fosil. Artinya sumbernya tidak bisa diperbarui, sehingga itu pemakaiannya perlu dikendalikan. Hari ini negara kita, Indonesia, malah memberikan subsidi kepada penggunaan bahan bakar minyak yang sumbernya dari fosil. Kemudian alkohol sulingan, kemudian bir, baru keempat ini tembakau. Dan yang kelima adalah gula, yang hari ini kita masih belum tahu ceritanya apa. Apakah memang akan ada cukai terhadap perasa, pemanis, dan seterusnya. Realisasi tarif cukai tembakau. BPS, jadi kalau kita bicara tentang tadi disampaikan oleh moderator, prevalensi perokok anak, perokok remaja, dan seterusnya, maka data BPS 2022 ini jelas menyampaikan bahwa prevalensi perokok pada usia sama lebih dari 15 tahun 2022 itu sebesar 28,26%, turun 70 basis poin dari BPS ini. Artinya apa? Artinya prevalensi atau kesadaran untuk anak-anak tidak merokok ini sudah cukup tinggi, sudah ada perbaikan. Prevalensi perokok anak di usia di bawah 18 tahun sebanyak 3,44%, turun 25 poin dari BPS dibandingkan sebelumnya yang 369, kira-kira seperti itu. Nah, angka itu juga memperkuat tren penurunan prevalensi anak yang terjadi sejak 2018, kemudian 2019, 2020 dari 9,65, 38, nah kemudian 3,87, kemudian 3,81. Kebijakan kenaikan cukai tembakau, hasil tembakau seberat 10% dari 2020 ini terbukti tidak efektif meningkatkan penerimaan negara. Sejak diterapkan awal 2023, penerimaan negara menurun sehingga, nah ini yang kemudian menjadi menarik. Sebenarnya yang ingin kita lihat ini apa dengan rokok ini, dengan tembakau ini. Apakah penerimaan negaranya atau penurunan prevalensi perokok? Nah, ini yang mungkin
Ini menarik untuk kita diskusikan. Dampak kenaikan cukai terhadap konsumen. Saya perlu sampaikan bahwa rokok itu adalah produk kenikmatan. Saya sering menyampaikan kopi dan rokok itu pahit untuk yang tidak tahu cara menikmati. Kira-kira seperti itu. Artinya, ya memang ini produk kenikmatan. Anda kalau kebutuhan air di dalam tubuh ya cukup dengan air bening, bukan air putih ya. Kalau air putih susu kan, air bening. Tapi Anda kemudian minum teh, Anda minum kopi yang pahit, Anda minum teh yang sepot gitu kan, Anda mungkin minum minuman bersoda yang punya rasa-rasa dan seterusnya. Yaitu bagian dari kenikmatan, bukan kebutuhan dasar atas kebutuhan air di dalam ke dalam tubuh, kira-kira seperti itu. Nah, rokok ini produk legal. Sampai hari ini tidak ada pernyataan bahwa rokok itu dilarang, sehingga ini masih menjadi produk legal. Merokok itu pilihan dewasa. Artinya kami dari teman-teman komunitas perokok bahkan meminta anak, artinya taruh kata saya punya anak di bawah 18 tahun, itu nggak akan pernah saya minta tolong untuk dia membelikan rokok. Kami selalu menyampaikan kepada teman-teman perokok bahwa kalau membeli rokok itu ya memang harus sudah orang-orang yang sudah dewasa, nggak boleh anak-anak oke dibeliin permen terus sekalian ayah titip rokok dan seterusnya. Itu buat kami pantang. Dan perokok ini adalah konsumen yang rasional. Artinya apa? Bahwa kenaikan cukai rokok ini memberikan ruang untuk memilih. Karena ini sudah menjadi pilihan dewasa. Apakah mengurangi konsumsi, gitu kan? Taruh kata nih, saya mengalokasikan anggaran satu hari untuk merokok itu 10.000. Ketika harga rokok naik, maka pilihannya adalah saya mengurangi konsumsi atau kemudian saya membelanjakan uang 10.000 itu untuk membeli rokok yang bukan selera saya atau yang mendekati ke selera saya, kira-kira seperti itu. Kemudian mencari produk pengganti kenikmatan yang tadi saya sampaikan, mengincar harga yang lebih murah. Dan yang ketiga ini yang menurut saya perlu kita tentang adalah ketika mencari produk ilegal. Jadi produk-produk rokok yang tanpa cukai. Buat kami rokok harus pakai cukai. Dampak kenaikan cukai terhadap produsen ini jelas. Jadi saya perlu sampaikan ke kawan-kawan yang mengikuti acara hari ini, boleh di searching, boleh dilakukan googling. Apakah pernah ada konsumen rokok yang kemudian melakukan aksi karena kenaikan harga rokok? Yang ada adalah teman-teman petani karena mereka kena dampak. Yang adalah teman-teman pekerja karena mereka dampak, teman-teman pedagang dan seterusnya. Tetapi kalau perokoknya sendiri, seingat saya belum pernah menemukan ada demo atau ada aksi dari teman-teman perokok untuk kemudian menolak kenaikan cukai. Karena kami kemudian, yaitu tadi pilihan kami sudah cukup dewasa untuk kemudian memilih apa yang harus kami lakukan, substitusikah atau kemudian mengurangi dan seterusnya. Yang jelas dampak terhadap petani ini akan semakin kesulitan mendapatkan harga terbaiknya, baik petani cengkeh maupun petani tembakau di Indonesia. Izin Pak, waktunya tinggal 3 menit Pak. Oke, jadi dampaknya untuk produsen sudah jelas, pekerja sudah jelas, kehilangan mata pekerjaan, industri dan seterusnya. Kemudian kalau pekerja ya udah mencari pekerjaan baru. Kalau petani ini kemudian beralih bagaimana menjual produk dengan baik. Nah, ini yang paling penting sebenarnya yang harus disadari, dipahami bersama-sama. Rokok yang kita bayar itu dalam satu kemasan, harganya itu 71,8% itu untuk negara. Ini jelas sekali bahwa cukainya 57%, PPN-nya 9,1, pajak rokoknya 5,7. Ini angka yang negara tidak akan dapat dari manapun. BUMN aja negara harus setor, BUMN aja ada yang harus kukut, harus tutup, rugi dan seterusnya. Satu lagi fakta bahwa kalau kemudian kita lihat angkanya realisasi cukai hasil tembakau 2022 ini 218, sekian triliun,
itu kalau semua penduduk Indonesia yang berdasarkan sensus 2000 yang berdasarkan perhitungan 2001 itu sebesar 273 juta, ini kalau kemudian mereka harus membayar BPJS Kesehatan kelas 3 yang satu bulannya 35.000, itu duitnya masih cukup. Duit dari perokok ini yang dalam bentuk cukai itu dibayar untuk bayar BPJS Kesehatan kelas 3 selesai. Artinya apa? Artinya negara nggak perlu pusing-pusing BPJS merugi dan seterusnya, karena duit dari cukai aja itu kalau alasannya perokok itu mengganggu kesehatan masyarakat, selesai dibayarin jaminan kesehatannya, nggak perlu dikelompokkan yang miskin yang dibayarin, yang menengah suruh iuran nggak perlu, udah duit dari perokok bayar buat kesehatan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Pro kontranya saya nggak tahu di mana, tetapi yang jelas bahwa buat kami bahwa posisi kami ketika bicara tentang rokok ini, kami menyampaikan bahwa kalau pro dan kontra sampai hari ini yang saya pahami, perokok tidak pernah diajak untuk bicara tentang kebijakan itu, satu. Yang kedua, perokok ini cukup dewasa untuk kemudian menerima keputusan negara. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suryo Koco dari komunitas perokok bijak gitu ya. Dan juga sempat juga ya sekarang menjadi pimpinan redaksi dari TV Desa gitu ya Pak ya. Dari TV Desa. Jadi memang seperti itu ya, bahwa yang dikhawatirkan sebenarnya adalah bagaimana perokok ini tuh seperti demonizing gitu ya, seperti disingkirkan gitu ya dalam diskursus pertembakauan gitu. Jadi dari komunitas perokok bijak ini ya rasanya kok kayak kita di setan-setankan gitu ya, kayak orang yang buruk gitu ya. Padahal kan ketika ingin meramu suatu kebijakan yang memang bisa menghasilkan dampak, itu kan harus melibatkan banyak stakeholder. Seperti itu ya Pak ya? Ya, Baik, terima kasih Pak atas pemaparannya. Jadi selanjutnya kita akan ke pemaparan dari Bapak Abdillah Ahsan gitu. Bapak Abdillah Ahsan dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Jadi Bapak Abdillah Ahsan ini mendapatkan doktornya di di ilmu sosial, ilmu politik gitu ya, Universitas Indonesia. Lalu juga sekarang adalah direktur dari Institut Demographic Institute FEB UI. Jadi seperti ini pekerjaannya, lalu juga ada publikasinya seperti ini yang tidak bisa saya bacakan satu persatu seperti itu. Mungkin silakan dari Bapak Abdillah Ahsan. Selamat pagi Pak. Iya, pagi Mas, Ya. Udah langsung saya ya. Oke, Ya, baik. bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, baik, alhamdulillah ya. Sabtu ya. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Ya, saya mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, kita bisa bertemu. Teman-teman mahasiswa Fakultas Kedokteran UPN Veteran ya, teman-teman dari BEM FK UPN Veteran, saya kira acara hari ini sangat strategis ya. Saya ingin sharing kepada teman-teman ya, teman-teman kedokteran untuk mendudukkan persoalan rokok ini pada tempatnya ya. Jadi yang saya sampaikan mungkin tidak langsung ke kebijakan cukai, tapi secara umum ya. Ada urgensi, strategi, implementasi, pengendalian rokok. Jadi pengendalian rokok itu ada beberapa komponennya. Ya. Komponen pertama itu adalah menaikkan cukai dan harga rokok. Komponen kedua adalah adanya kawasan tanpa rokok. Jadi kami menginginkan agar yang mengalah itu perokok ya, jadi ada kawasan tanpa rokok. Kemudian yang kedua adanya pelarangan iklan rokok ya, semuanya dilarang iklan rokoknya. Yang ketiga adanya pictorial health warning, peringatan kesehatan bergambar ya. Kalau teman-teman lihat
ada peringatan kesehatan bergambar di bungkus rokok. Itu di Indonesia ini paling kecil se-ASEAN ya. Yang di negara-negara lain sudah 80%. Dan untuk mengendalikan konsumsi rokok ini, mengapa kita harus kendalikan? Tentu saja kita sepakat ya bahwa merokok akan menyebabkan, akan berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan yang sangat banyak ya. Jadi kalau nggak percaya ya silahkan merokok, nanti kalau kena sakit ya yang penting sudah saya kasih tahu ya. Dan ini penting untuk menuju SDM, pembangunan SDM Indonesia menuju Indonesia Emas ya. Kita tentu tidak mau Indonesia Emas di tahun 2045 justru kita panen penyakit ya, gara-gara banyak yang merokok sekarang, nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi panen penyakit. Dan saya harapkan mahasiswa FK di UPN Veteran ini tetap teguh ya, nanti ketika berpraktek ya, sudah lulus berpraktek atau melakukan pengabdian masyarakat, tolong ingatkan masyarakat sekitar untuk berhenti merokok ya. Berhenti ya, bukan mengurangi, bukan berganti rokok elektrik, tapi berhenti merokok ya. Dan harus yakin bahwa berhenti merokok itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan ya. Jadi kondisi kesehatan ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi. Jadi orang sehat itu akan relatif lebih kaya ya, akan mendorong orang untuk lebih kaya. Orang yang kaya relatif akan lebih sehat ya. Jadi kalau mau kaya, resepnya adalah jadilah orang yang sehat. Nah, kalau mau jadi orang yang sehat, kata dokter, saya ini ekonom yang bergaul dengan para dokter, itu yang pertama berhenti merokok, ya, bukan mengurangi rokok, bukan berganti ke rokok elektrik, ya. Kemudian tidak minum alkohol, kemudian banyak beraktivitas fisik, kemudian banyak istirahat, kemudian kurangi gula, garam, dan lemak. Jadi kami akan mengusulkan dan selalu mendorong pada saat ini sudah mau diputuskan untuk menetapkan cukai minuman bermanis. Setelah ini akan ada cukai minuman bermanis. Dan saya kira untuk mengendalikan konsumsi rokok itu diperlukan baik regulasi maupun edukasi. Ya, jadi regulasi ya misalnya dengan kenaikan cukai, melarang iklan, pictorial health warning ya, peringatan kesehatan bergambar yang tinggi, yang gede, kemudian ada kawasan tanpa rokok dan ada edukasi ya. Nah, biasanya nanti yang pihak pro industri rokok akan mengatakan, Pak Abdillah, kenaikan cukai tidak efektif untuk menurunkan konsumsi, tidak efektif untuk begini begitu. Nah, kalau memang tidak efektif, kenapa nggak kita naikkan setinggi-tingginya ya? Jadi kita akan menaikkan tarif cukai agar konsumsi rokok berkurang. Ya, kalau konsumsi rokoknya belum berkurang, berarti kenaikannya kurang tinggi. Ya, dan ini pertumbuhan ekonomi kita haruslah berkualitas, berkelanjutan, dan menyehatkan. Saya kira kita setuju bahwa masyarakat yang sehat lebih produktif daripada yang sakit-sakitan. Masyarakat yang sehat tidak meningkatkan biaya pengobatan. Masyarakat yang sehat lebih bahagia daripada yang sakit-sakitan. Masyarakat yang sehat adalah fondasi bagi kualitas SDM yang tangguh. Ya. Jadi kita ingin agar masyarakat ini sehat. Kita ingin rumah sakit sepi, ya, karena masyarakatnya sehat, bukan sepi karena biaya pengobatannya mahal, ya. Tapi kita ingin mewujudkan masyarakat yang sehat, ya. Dan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat ini diperlukan usaha, tidak hanya di hilir tapi juga di hulu. Ini Prof. Asko Badgani menyampaikan untuk menjernihkan air di hilir itu jauh lebih susah dan lebih mahal daripada menjernihkan air di hulu ya. Jadi BPJS Kesehatan sudah mulai sejak tahun 2014 ya. Kemudian sampai sekarang memang sudah banyak yang mengakses fasilitas kesehatan, tapi kalau kita lihat riset kesehatan dasar tahun 2013, 2018, stroke naik, cancer naik ya, kemudian diabetes naik. Jadi justru malah lebih buruk ya. Oleh karena itu BPJS-nya ditanganin, tapi juga perilaku masyarakatnya harus lebih sehat. Kurangi rokok, berhentilah merokok, kemudian kurangi tidak minum alkohol dan sebagainya. Jadi faktor resiko itu harus dikurangi ya. Nah, ini pertumbuhan ekonomi yang harus berkualitas ya, harus ditopang oleh masyarakat yang sehat dan harus bisa menghasilkan masyarakat yang sehat. Seberapapun besarnya
sumbangan atau penerimaan cukai rokok, yang mana yang membayar adalah perokok, bukan industri rokok, ya, itu tidak akan membuat rokok itu baik untuk kesehatan. Ya. Rokok itu tetap jelek bagi kesehatan, seberapapun banyak dia kontribusinya. Ekonomi Indonesia tidak boleh diserahkan kepada industri yang merusak kesehatan, kepada industri yang merusak lingkungan. Ya. Jadi tidak boleh diserahkan kepada industri rokok. Sebenarnya ini bisa aja misalnya kalau saya calon presiden mengajak para industri rokok diajak kumpul. Wahai industri rokok, tolonglah ekonomi Indonesia ya. Kemudian industri rokoknya akan bilang, baik Pak Presiden, siap Pak calon presiden ya. Kita bisa aja cukai rokok nggak usah dinaikin Pak ya. Kawasan tanpa rokok nggak usah ada ya. Iklan-iklan rokok biarin aja ya. Anak-anak suruh merokok aja semuanya Pak. Itu pasti nanti ekonomi Indonesia akan membaik ya. Dan ekonomi industri rokok juga akan melejit gitu ya. Nah, tapi apakah itu yang kita inginkan? Kan tidak etis ya. Jadi ekonomi kita tidak boleh diserahkan kepada industri yang merusak kesehatan. Kesehatan masyarakat tidak boleh dikorbankan demi penerimaan negara dan demi pertumbuhan industri rokok. Sayangilah sayangilah kesehatan diri, keluarga dan masyarakat. Jangan mengasihani industri rokok. Ini industri terkaya se-Indonesia. Ya, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik ya, Ya, jadi kalau ya ini mungkin teman-teman dokter nanti kalau ketemu perokok bilang aja, Pak jangan merokok, duitnya dimasukin ke dalam botol aqua, nanti setahun dibongkar, itu bisa dapat 7 jutaan Pak. Ya 7 juta bisa dikasih ke istri, bisa untuk meningkatkan belanja untuk daging dan telur ya. Dan itu jauh lebih bermakna ya. Amanat konstitusi ini bening untuk mengendalikan rokok. Di Undang-Undang 36 maupun undang-undang yang baru itu sudah bening ya, dan Pak Menkes sekarang ini transformasi kesehatannya adalah untuk promotif preventif ya. Jadi mencegah jauh lebih baik daripada mengobati ya. Jadi cara efektif untuk meningkatkan kualitas kesehatan adalah dengan berhenti merokok ya. Karena pertama kita tidak harus beli rokok ya, yang mahal adalah beli rokok ya. Kemudian kita 10 tahun merokok, bagi para perokok ini itu sama aja dengan beli penyakit ya. Karena asapnya dimasukin ke paru-paru, kita bukanlah Superman ya, yang kalau diasepin kemudian tetap sehat ya. Bagi kebanyakan orang itu akan berpengaruh, duitnya juga hilang. Setahun kalau sehari 20.000, sebulan itu bisa 600.000, setahun itu 7,2 juta, 10 tahun 72 juta. Itu dibakar ya, bukan kok rokoknya kemudian kita beli, kita simpen, kemudian kita jual lagi, ya itu bukan investasi. Jadi kita dulu pada saat pandemi kita kita mencoba untuk mencegah penyakit dengan cara beli masker lah, dengan cara beli hand sanitizer lah. Itu supaya apa? Supaya kita tidak kena penyakit. Tapi kalau untuk rokok ini, rokok kita beli, ya memang ada kenikmatannya ya, karena dopaminnya langsung ke otak. Tapi kan itu akan merusak tubuh ya. Katakanlah asap knalpot sama rokok bahaya mana ya. Ya memang asap knalpot seperti itu, tapi kan dia keluar ke luar ya, keluar ke udara bebas ya. Kalau rokok langsung kita beli, asapnya kita masukin ke paru-paru. Ya, kemudian asapnya kita keluarin, dia akan menyakiti orang sekitar kita. Ini berpengaruh ke stunting ya. Stunting itu merokok berpengaruh kepada stunting karena ya, asap rokoknya ini ngasepin anak-anak ya, yang hal itu akan membuat mereka sakit. Ya, kemudian uang yang harusnya bisa untuk beli daging, telur, susu, ya, ini terus dibeliin rokok. Jadi bapak-bapaknya ini dimohon untuk tidak egois ya, lebih baik berhenti merokok, duitnya untuk gizi anak-anaknya. Konsumsi rokok di kalangan termiskin ini 3 kali pengeluaran telur, 7 kali pengeluaran daging, ya. Jadi ini yang perlu saya tekankan ke teman-teman calon dokter, ya, untuk tetap teguh ya, tetap yakin bahwa dengan mengurangi konsumsi rokok ini akan berpengaruh kepada kesehatan masyarakat, dan itu hal yang mulia ya. Itu hal yang mulia. Orang yang sehat jauh lebih bermakna bagi perekonomian daripada orang yang sakit ya. Orang kalau sudah merokok minimal dia akan break sebentar untuk merokok ya. Kemudian kalau dia sakit ya nanti dia nggak bisa bekerja, itu akan mempengaruhi output dari perekonomian.
Kemudian kalau dia sakit, dia nggak bisa bekerja, pendapatan untuk anak istrinya bagaimana? Ya, jadi orang yang sehat lebih berguna bagi perekonomian daripada orang yang sakit-sakitan, sehingga kita harus mencoba sekuat tenaga agar masyarakat ini sehat. Ya, nah, Mohon izin Pak, ya, waktunya tinggal 2 menit lagi Pak. oke. Terkait dengan cukai rokok, ya, jadi cukai ini Recording stopped. seperti denda untuk denda tidak pakai masker, ya. Ini Prof. Hasbullah Tabrani, ya, saya harap teman-teman juga paham ada Prof. Askobat, Prof. Hasbullah, itu adalah contoh-contoh kita, ya. Prof. Hasbullah mengatakan kalau denda kalau orang nggak pakai masker dia bayar denda 50.000 katakanlah. Kita ingin bagaimana? Kita ingin agar dendanya sebanyak-banyaknya, semua orang nggak pakai masker, semua orang sakit. Tapi dendanya banyak. Nah, cukai seperti itu. Kita ingin agar masyarakat sehat. Jadi cukai ini memang untuk menurunkan konsumsi, ya. Menurunkan konsumsi memang untuk membebani, ya, membebani agar konsumsinya turun. Barang kena cukai ada 3, alkohol, kemudian tembakau, dan minuman mengandung etil alkohol. Jadi ini yang Recording in progress. disampaikan. Kemudian teman-teman harus lihat juga persoalan kesehatan kita sudah terlalu banyak, ya. Kita tidak mau menambah persoalan kesehatan. Ya, sudah ada rokok konvensional, ada rokok elektrik. Kita tidak mau rokok elektrik ini membebani, ya. Dampak kesehatannya saya yakin itu sama, ya. Saya yakin itu sama. Kita tidak perlu rokok elektrik, ya. Kita ingin meningkatkan tarif cukai. Ya, ini mungkin bagi teman-teman yang agak pro rokok elektrik, ya. Kita ingin agar tarif cukai rokok elektrik terus dinaikkan agar konsumsinya turun, ya. Karena itu tidak baik untuk kesehatan, ya. Jadi ini mungkin poin-poinnya. Kemudian nanti ya saran saya untuk teman-teman panitia lain kali kalau membuat acara tentang pengendalian rokok atau cukai, ini bisa mengundang bapak-bapak dari Kemenkes, ibu-ibu dari Kementerian Keuangan, ya, yang memang sehari-harinya mengurusin hal ini. Kemudian kalau LSM ada Komisi Nasional Pengendalian Tembakau. Kita ingin konsumsi rokok turun dan kami membutuhkan semua dukungan. Kami membutuhkan dukungan para calon dokter ini, ya, untuk menurunkan konsumsi rokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik. Ekonomi akan jauh lebih baik kalau masyarakat kita sehat, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mungkin nanti saya tidak sampai akhir karena ada agenda di hari Sabtu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada para hadirin, itulah tadi pemaparan singkat dari kedua narasumber, gitu ya. Kedua narasumber. Jadi diskusi publik pada kesempatan kali ini ingin menampilkan dua sudut pandang, gitu, dua sudut pandang yang memang seringkali polarized, gitu ya, polarized di masyarakat. Ada yang bagian dari pihak yang memang ingin mengendalikan tembakau dengan sangat ketat, ada juga tapi dari pihak yang yang memang mempertanyakan, gitu, mempertanyakan kenapa harus diperketat, kenapa justru malah jadi narasi-narasi yang demonizing, gitu, yang dikeluarkan. Baik, sekarang kita akan masuk kepada sesi diskusi. Jadi dari pemaparan tadi sudah ada beberapa catatan menarik, ya, catatan menarik yang saya sudah rangkum, yang sudah saya rangkum, gitu. Jadi tadi dari Bapak Suryo Koco mengatakan bahwa ada dampak kenaikan cukai terhadap konsumen. Yang salah satunya adalah kenaikan cukai rokok memberikan ruang untuk memilih, salah satunya dari mengurangi konsumsi, mencari produk pengganti kenikmatan, atau mencari produk ilegal. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Suryo Koco. Ini produk ilegal yang dimaksud ini seperti apa, ya, Pak? Karena ini menarik, Pak. Untuk yang produk ilegal perihal dari pengetatan dari cukai tembakau seperti itu, Pak. Oke. Produk ilegal itu adalah rokok tanpa cukai, Mas. Jadi kami ini sepakat bahwa kalau kamu merokok ya kamu harus dari membeli rokok dengan menggunakan pita cukai. Sementara hari ini kalau kita bicara pengawasan terhadap cukai dan seterusnya, ini kan juga perlu effort yang cukup tinggi. Jadi kami pun kami perokok, kami juga
mencoba. Jadi ini saya boleh sampaikan sedikit. Kami bahkan pernah menyampaikan ke Bea Cukai. Siap nggak kalau Anda mendapatkan laporan ada rokok tanpa cukai yang beredar dan Anda tindak lanjuti? Ini sama seperti ketika kita bicara ke BNN. BNN mengatakan bahwa penggunaan narkoba itu dimulai dari rokok. Saya tanya dari data yang mana? Dan kemudian kalau memang niat memberantas narkoba, maka kalau kami gerakkan teman-teman nih memberikan laporan ada indikasi penyalahgunaan, siap nggak? Dan ternyata dua-duanya ya sama, nggak siap untuk untuk menerima pengaduan, untuk kemudian kita sama-sama memantau penanganannya kayak apa. Jadi kalau pertanyaan tadi tentang produk ilegal, kami sepakat untuk tidak merokok dari produk rokok yang tidak ada cukainya. Kira-kira itu, Mas. Baik, terima kasih dari Pak Surokoco terkait dengan definisi gitu ya, definisi dari produk ilegal itu ternyata adalah rokok-rokok yang memang tidak memiliki cukai, seperti itu ya Pak ya. Memang rokok-rokok yang tidak memiliki cukai, jadi concernnya ke arah sana gitu. Ini jadi ketika nanti pengetatan cukai hasil tembakau ini dilakukan lagi dengan lebih ketat lagi, maka dikhawatirkan dari komunitas perokok bijak ini akan menimbulkan produk-produk tembakau yang tidak memiliki cukai. Mungkin dari Bapak Abdillah Ahsan, bagaimana Pak terkait dengan produk ilegal yang ternyata ini adalah rokok tanpa cukai gitu Pak. Bagaimana dari perspektif Bapak? Oh iya, kalau rokok ilegal kan rokok ada yang dilekatin cukai, ada cukai palsu dan sebagainya. Lah kita naikin cukai itu biasanya kan memang harganya akan naik rokok legalnya ya. Rokok ilegal maka akan banyak insentif. Tapi itu persoalannya adalah pada penegakan hukum ya. Kita ingin naikin cukai, kemudian penerimaan negara bertambah, konsumsinya turun, dan dana untuk pihak-pihak cukai ditambah ya. Jadi untuk penangkapan itu ditambah. Jadi semua barang itu ada palsunya ya. Ada beras palsu, ada obat palsu ya. Tapi tetap harganya juga naik-naik aja ya. Jadi persoalan rokok ilegal ini tidak bisa untuk menghambat kenaikan cukai ya, tidak bisa digunakan untuk menghambat kenaikan cukai karena mau naik nggak naik ya yang ilegal aja karena ini bisnis miliaran triliunan ya. Jadi kita ingin agar kenaikan cukai tetap cukai rokok dinaikkan cukainya, dananya ditambah untuk teman-teman di bea cukai untuk beli alat, untuk penegakan, operasi-operasinya ditegakkan ya. Jadi semua barang ada palsunya. Jadi jangan sampai alasan adanya rokok ilegal kemudian membuat pemerintah untuk menghambat kenaikan cukai. Itu maunya industri rokok ya jangan ada kenaikan cukai sama sekali gitu. Itu Mas ya. Oke, baik Pak. Mas Agung, aku mau beri klarifikasi dulu. Silakan Pak, silakan. Pertanyaan Mas Agung tentang produk ilegal. Jadi mohon Pak Abdillah menanggapi apa yang saya sampaikan itu tidak dalam konteks kami itu tidak setuju kenaikan karena ada yang jadi ilegal, bukan itu. Tapi komunitas kami ini punya komitmen. Bahkan kami sempat menyampaikan ke teman-teman anti tembakau. Mereka menggunakan anak-anak untuk kemudian berperilaku yang sarkas, memaksa warung-warung itu ya kan spanduk baliho dan seterusnya dilepas, kemudian meminta produk rokoknya disimpan dan seterusnya. Mereka anak-anak gitu loh. Janganlah memanfaatkan itu. Ini bagian dari kampanye-kampanye yang irasional. Kami sepakat bahwa Indonesia emas harus dengan Indonesia yang warga negaranya sehat. Dan dari data itu sebenarnya kan juga jelas bahwa 5 penyebab kematian utama dari salah satu website rumah sakit mengatakan ada hipertensi, diabetes, stroke, gagal ginjal dan kanker. Ini 5-5-nya pasti akan bisa dikaitkan bahwa itu karena rokok.
Padahal keluarga yang mungkin ada yang kena sakit diabetes, sakit kanker dan seterusnya, mungkin tidak ada keluarganya yang merokok, tapi kemudian itu karena lingkungannya merokok. Jadi framingnya itu yang selalu bahwa karena rokok jadi kayak gini, itu yang menurut kami dari teman-teman komunitas perokok bijak ini kami lebih oke lah, Anda nggak setuju rokok dan perokok itu harus dikurangi silahkan, tetapi jangan kemudian memberikan informasi-informasi yang kurang tepat gitu loh. Ketika penelitian dari seorang peneliti di Jepang itu menunjukkan bahwa satu daerah itu terkena diabetes, satu kawasan desa terkena diabetes dan ternyata penyebabnya adalah masak nasinya itu menggunakan rice cooker. Artinya kan kalau penyebabnya ini, ya mestinya yang diselesaikan ininya, jangan kemudian dicari yang lain. Jadi kalau saya sih dari pihak perokok, kami sudah sampaikan di depan tadi, sampai hari ini belum pernah ada saya temukan komunitas perokok menolak kenaikan cukai. Bahwa yang melakukan penolakan mungkin teman-teman dari pekerja, teman-teman dari petani iya karena dampak yang tadi saya sampaikan, dan kalau tadi yang disampaikan Pak Abdillah tentang iklan dan seterusnya, dalam frame ini kami teman-teman perokok juga tidak dalam konteks setuju atau tidak setuju terhadap iklan itu, karena kami merokok juga bukan karena alasan ada iklan, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih dari tanggapannya ya. Jadi memang seperti inilah yang memang kami harapkan seperti itu ya. Jadi adanya timbal balik gitu, feedback antar bagaimana nanti persoalan tembakau ini dapat dicari apa ya namanya ya, dicari bagaimana sih seharusnya suatu kebijakan itu dirumuskan. Gitu. Baik, ini juga ada yang menarik ya bahwa dalam pengendalian produk tembakau secara umum memang sudah banyak sekali peraturan-peraturannya gitu ya, mulai dari Undang-Undang Kesehatan, lalu juga ada PP nomor 109 tahun 2012, lalu juga ada beberapa peraturan-peraturan gitu ya, peraturan-peraturan yang memang dikeluarkan oleh peraturan bersama gitu namanya, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri terkait dengan kawasan tanpa rokok. Jadi memang ini sudah banyak sekali peraturan-peraturan yang dibuat untuk melakukan pengetatan produk tembakau secara umum gitu. Dan secara khususnya itu adalah dalam pengetatan produk tembakau ini itu dilakukanlah penaikan dari cukai hasil tembakau gitu. Jadi memang tadi sudah dipaparkan bahwa kenaikan dari CHT atau cukai hasil tembakau ini ternyata belum efektif seperti itu ya. Nah ini dari Pak Abdillah Hasan bagaimana untuk tanggapan terkait dengan kok bisa gitu belum efektif. Silakan Bapak Abdillah. Ya, Mas, baik, terima kasih ya. Tanggapan pertama karena kebijakannya belum ketat ya. Karena kebijakannya belum ketat. Yang kamu kira ketat itu belum sama sekali belum ketat ya. Kita belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control, satu-satunya negara di Asia yang tidak meratifikasi hal itu ya. Kawasan tanpa rokok memang perda-perdanya sudah ada, tapi kita harus tahu Indonesia ini bukan hanya menerbitin perda kemudian perilaku berubah. Di lapangan juga masih banyak yang merokok dalam ruangan, masih banyak merokok di kantor-kantor pemerintah. Saya kemarin dari Ciamis, dari kemana-mana lah, dari banyak daerah, itu masih jelek sekali perilaku merokoknya. Kemudian untuk peringatan kesehatan bergambar itu masih kecil, ya. Kemudian untuk iklan rokok masih boleh. Hanya sangat sedikit negara di dunia ini yang masih mendukung, masih membolehkan iklan rokok, termasuk Indonesia. Jadi kita masih jahiliyah untuk urusan pengendalian tembakau. Jadi pengendalian tembakau di Indonesia masih jelek ya. Jadi kita perlu dukungan mahasiswa supaya ini diperbaiki. Harga rokok dinaikkan, iklannya dilarang ya, karena ini baik untuk kesehatan. Saya mohon teman-teman mahasiswa FK itu pro kesehatan. Pro kesehatan adalah pro pengendalian rokok. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita memang sedang ingin agar kita mengarah kepada praktek terbaik. Praktek terbaik itu iklan rokoknya nggak ada, ya. Di negara lain itu bungkus rokok itu tidak boleh didisplay.
Di negara lain tidak boleh ada reklame iklan, ya. Jadi memang arahnya ke sana, ya. Jadi rokok akan disamakan dengan alkohol karena dia sama-sama barang kena cukai. Alkohol penjualannya dibatasi, tidak boleh ada iklan. Rokok ada iklan, susu formula nggak boleh iklan, itu kan ya salah, ya. Kayak dokter umum nggak ada iklan, tapi dokter apa namanya alternatif ada beriklan overclaiming, itu juga salah, ya. Jadi seperti itu kondisinya, ya. Jadi kita ingin agar seperti itu, bahwa penyebab penyakit itu tidak hanya rokok, ya kita semua paham, ya. Biasanya saya memberikan perbandingan, ada 10 orang mahasiswa merokok, ada 10 orang mahasiswa tidak merokok, kita ketemu 20 tahun lagi. Ternyata 10 orang mahasiswa yang merokok itu 6 orang kena stroke. Ternyata yang nggak merokok 2 orang nggak kena stroke. Jadi 2 dibandingkan 6. Jadi kalau kita merokok, resiko terkena stroke 3 kali lipat, ya. Dan itu penelitian sudah banyak, ya. Dan memang ini kenyataan yang harus dihadapi oleh para perokok, ya, bahwa rokok memang menyebabkan masyarakat sakit, ya, secara umum, ya. Jadi kalau kita sayang ini kepada kesehatan masyarakat secara umum, ya berhentilah merokok untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah dukunglah pengendalian rokok, ya, dukunglah pengendalian rokok, dan harm reduction dan sebagainya itu tidak ada, ya. Itu nambah-nambah masalah kesehatan, ya. Jadi bagi mahasiswa, ya, tolong jangan coba-coba rokok elektrik, ya. Duitnya ditabung, kemudian buat beli reksadana, ya, atau buat beli saham, buat investasi. Jangan dihabiskan untuk beli rokok ataupun rokok elektrik. Jadi itu praktek terbaiknya, Mas. Kita belum meratifikasi FCTC, pengendalian rokok di Indonesia masih jelek, ya. Prevalensi perokok di Indonesia itu 34% dari 15 tahun lalu sampai sekarang, tidak turun sama sekali. Banyak negara sudah turun, Indonesia masih jelek. Jadi itu semua, dan kita yakin kalau masyarakat ini berhenti merokok, kemudian uangnya digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, Indonesia akan lebih baik menyongsong 2024. Mungkin demikian, Mas. Ini sebagai penutup dari saya untuk acara Sabtu ini, ya. Terima kasih atas undangannya. Sekali lagi kami mohon dukungan mahasiswa FK UPN Veteran untuk pro pengendalian rokok, ya, dan tidak goyang, ya, untuk mendukung pengendalian rokok, mendukung kenaikan harga rokok, mendukung pelarangan iklan rokok. Semuanya itu akan baik untuk kesehatan masyarakat. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Baik, terima kasih dari Pak Ahsan, ya, terkait dengan memang bagaimana produk rokok itu ternyata setelah dievaluasi pun memang kurang diregulasi secara ketat gitu, ya, terutama di bagian iklan atau pengendalian produk tembakau gitu. Jadi istilahnya kenaikan cukainya itu dilakukan, tetapi ternyata peraturan-peraturan teknis gitu, ya, yang teknisnya seperti pelarangan iklan dan sebagainya itu memang tidak dijalankan dengan semestinya gitu. Itu adalah salah satu masalah hukum sebenarnya dalam pengendalian tembakau secara umum gitu, ya. Tapi yang untuk sekarang ini pembahasannya adalah bagaimana kenaikan dari cukai hasil tembakau ini dapat berdampak seperti itu. Dan ini menarik juga dari Pak Suryo Koco, ya, bahwa dampak kenaikan cukai terhadap konsumen ini adalah kepada perokoknya sendiri, karena menurut dari pemaparan tadi itu ada salah satu statement yang menyatakan bahwa perokok adalah konsumen yang rasional. Nah, ini saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana korelasi antara kenaikan CHT terhadap terhadap statement perokok adalah konsumen yang rasional seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Ya, jadi gini, ini yang kita perlu sepakati dulu dalam konteks diskusi ini adalah dampak cukai terhadap pengendalian tembakau, produk hasil tembakau ini dampak dari sisi apanya, kan kira-kira itu. Kita ini akan bicaranya dari sisi mana. Kalau kita melihat apa yang dilakukan, apa yang kemudian distatementkan oleh pemerintah, ini kan ambigu nih. Satu sisi pengen mengendalikan atau mengurangi, bahkan tadi
disampaikan oke lah berhenti total merokok dan seterusnya. Tapi satu sisi masih menjadi target untuk penerimaan negara. Ini kan dua hal yang berbeda. Kalau kemudian tadi Prof Dr. Abdillah tadi menyampaikan bagaimana cukai setinggi-tingginya gitu kan, kemudian pendapatan sebesar-besarnya. Ini dalam prinsip ekonomi aja udah nggak masuk gitu loh. Prinsip ekonomi itu kan menentukan target, efisiensi, atau kemudian kita punya sumber daya mendapatkan hasil yang maksimal. Nggak ada teori ekonomi itu pengeluaran sekecil-kecilnya dengan hasil sebesar-besarnya, nggak ada. Adanya adalah pengeluaran tertentu dengan hasil sebesar-besarnya. Atau kemudian dengan hasil tertentu pengeluaran sekecil-kecilnya, nggak bisa dua-duanya. Tapi oke lah, ini sisi yang lain yang layak kita diskusikan. Artinya secara kalau tadi disampaikan, ini teman-teman kedokteran yang penting anti rokok dan seterusnya, ya akar masalahnya ayo kita lihat bareng-bareng gitu. Bicara rokok, bicara tembakau tadi kalau disampaikan tentang FCTC, ini bicara bisnis. Ini bicara bisnis nikotin. Ini bicara tentang bagaimana tatanan dunia ini yang kemudian ada negara yang menyepakati bahwa produk tembakau ini akan dikuasai atau akan banyak suplainya dari dua negara, India dan Cina. Indonesia ini targetnya dimatikan produknya tembakau. Kemudian produk rokoknya ini akan dikuasai oleh 5 perusahaan besar dan seterusnya. Ini desain besar gitu loh. Nah, balik ke yang tadi tentang bagaimana kemudian kita bicara tentang efek dari kenaikan cukai dan seterusnya. Saya malah menyesalkan ketika kemudian kita bicara menaikkan cukai, tetapi target kesehatan yang disampaikan teman-teman ini juga nggak dapat. Contoh, mungkin Agung boleh searching di internet atau kemudian bisa datang ke tempat-tempat dimanapun itu. Hari ini ketika rokok itu semakin mahal, yang terjadi adalah tidak lagi belanja rokok, belanjanya tembakau. Kalau bicara tembakau, maka kemudian cukainya akan kecil. Konsumsinya ya sama-sama berasap, sama-sama memasukkan asap ke dalam tubuh. Dan satu lagi, kalau kita bicara isu rokok ini, itu penelitian dari manapun itu selalu tidak ada single hanya dari tembakau. Smoke and pollution. Jadi ada polusi juga di situ. Jakarta hari ini dengan tingkat kesehatan masyarakat terganggu karena pencemaran udara, bukan karena perokok, Bos. Ini karena sekian pembangkit tenaga uap yang kemudian menggunakan batu bara, yang kemudian mengotori mengotori udara sehingga ada polusi. Jadi kalau kita ingin bicara isu kesehatan, ya ayo isu kesehatan, mari sama-sama kita urai. Mulainya dari mana? Semua itu karena rokok itu loh. Ini aja yang saya ingin sampaikan bahwa oke, iklannya seperti apa, kemudian kemasannya itu kalau bisa semua hanya putih aja atau semua gambar tengkorak dan seterusnya. Kalau sudah terlanjur merokok, kamu mau kasih gambar apapun, itu nggak akan ada masalah gitu. Karena tadi produknya produk kenikmatan. Saya menikmati rokok, kalau rokok dari produk perusahaan A, perusahaan B mungkin saya nggak cocok, karena saya cocoknya ramuan yang dari sini gitu. Nah kira-kira seperti itu. Jadi saya tidak sedang mengajak teman-teman kedokteran untuk mendukung merokok. Saya sepakat teman-teman kedokteran, apalagi yang belum berusia 18 tahun gitu kan, ya jangan merokok. Dan kita pun selalu menyampaikan kalau kamu belum merokok, jangan pernah merokok. Karena kalau sudah merokok, mengetahui nikmatnya rokok, kamu akan sulit berhenti. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Suryo Koco. Jadi memang terkait dengan kenaikan dari cukai hasil tembakau, itu memang
ada beberapa argumen gitu ya yang Bapak sampaikan gitu ya selaku dari komunitas perokok bijak. Ini bicara terkait dengan komunitas ini perokok bijak. Tadi kan disampaikan 9 prinsip dasar perokok bijak gitu ya. Oh ya, untuk izin untuk untuk mengonfirmasi kepada narasumber bahwa dalam sesi diskusi kali ini nanti akan bisa ada pertanyaan dari para peserta seperti itu. Tapi mungkin sebelum ke peserta ini saya sebenarnya ada lagi nih yang menarik nih Pak terkait tadi yang 9 prinsip dasar dan ingin mengelaborasikan terhadap statement atau pernyataan dari Pak Abdillah Ahsan gitu. Ini salah satu prinsip dasar perokok bijak, salah satunya adalah menghormati dan menghargai sesama perokok dan bukan perokok gitu ya. Jadi menghormati dan menghargai sesama perokok dan bukan perokok. Dan tadi terkait dengan statement dari Pak Abdillah Ahsan bahwa ruang bebas, kawasan bebas asap gitu ya, asap rokok gitu ya, kawasan tanpa rokok itu ternyata dalam pengendaliannya itu masih kurang gitu, masih kurang ketat sehingga itu mendukung mendukung pernyataan dan mendukung data bahwa mau segimanapun dinaikkan cukai hasil tembakau apabila tidak diikuti dengan pengetatan regulasi lain, termasuk dengan pengetatan regulasi kawasan tanpa rokok, itu tidak akan ada artinya ya seperti itu untuk terkait dengan kenaikan cukai hasil tembakau. Nah ini dari komunitas perokok bijak dan mungkin dari Pak Suryo Koco pribadi gitu ya terkait dengan kawasan tanpa rokok ini, bagaimana perspektif dari komunitas perokok bijak dan dari Pak Suryo Koco sendiri mungkin secara pribadi gitu. Apakah memang perlu adanya pengetatan atau bagaimana seperti itu Pak? Belum kita ke peserta gitu ya yang ingin bertanya. Oke, jadi gini, Gung. Kalau kita bicara kawasan tanpa rokok, ya, dengan kawasan tanpa asap rokok, beda apa enggak, Gung? Aku tanya ke Agung dulu nih. Kawasan tanpa rokok dan kawasan tanpa asap rokok, sama atau beda? Sebenarnya sama, Pak. Karena kan kawasan tanpa rokok, definisi dari peraturan pemerintahnya itu kan ya bagaimana suatu wilayah gitu ya yang ada di daerah tertentu itu memang bebas dari rokok dan termasuk asapnya seperti itu, Pak. Oke, kalau gitu artinya ketika ada kawasan tanpa rokok, mestinya digeledah dong yang masuk ke situ. Bawa rokok apa enggak? Kalau bawa rokok berarti dia udah melanggar karena kawasan tanpa rokok. Kalau tanpa asap rokok itu kamu boleh bawa tapi nggak boleh dinyalakan. Kan kira-kira seperti itu. Dari sini aja kita bisa melihat bahwa esensi aturan yang ingin dicapai itu apa. Kalau memang itu kawasan tanpa rokok, sekolah nih kawasan tanpa rokok, ada guru yang merokok, kemudian di sakunya dia ada rokok, masuk ke sekolah dia harus kena sanksi. Kalau kawasan tanpa asap rokok, maka dia boleh membawa rokok tapi nggak boleh dinyalakan. Kan gitu. Nah, balik lagi tentang efektivitas kawasan tanpa rokok. Kalau kita bicara kawasan tanpa rokok, mestinya kita juga memberikan toleransi. Kalau toh nggak ada toleransi, ya di aturannya kan jelas, boleh kawasan tanpa rokok disediakan ruang untuk merokok. Kan kira-kira seperti itu. Nah kalau memang ini kemudian akan ada penegasan, sebenarnya yang paling gampang kan gini, Gung. Salah satu contoh, anak-anak orang boleh mendapatkan SIM itu umur berapa, Gung? Umur 17. Oke, umur 17. Logikanya, Gung, SMA kelas 1 udah umur 17 belum? Belum. Oke. Kita sepakat ya. Ketika kita sepakat, anak SMA kelas 1 itu belum umur 17, logikanya pasti dia nggak punya SIM kalau naik motor. Kenapa kemudian di sekolah SMA ada tempat parkir motor yang naik adalah anak-anak sekolah? Ini kan artinya memang membuat aturan yang tidak ditegakkan.
Polisi kan paling gampang tinggal datang ke parkiran sekolah, anak-anak itu pasti nggak punya SIM, selesai ditilang aja semua selesai. Sama seperti kalau kita bicara kawasan tanpa rokok, rumah sakit, kantor pemerintahan, kawasan tanpa rokok. Ada nggak sanksi ketika kemudian pegawai ASN di ruangan itu merokok, kemudian dikenakan sanksi, dipecat kalau ketahuan 3 kali merokok umpamanya. Nah kalau kayak gitu, DPR itu selesai Gong, itu dipecat banyak sekali karena di ruang di dalamnya itu mereka merokok. Nah, sekarang kan bicara tentang aturan dan penegakan yang tadi disampaikan. Sepakat aturan dan penegakan. Kalau Anda cuma bikin aturan berdasarkan pesanan dari FCTC, oh ini kabupaten ini sudah mempunyai aturan, kabupaten ini, kota ini sudah mempunyai aturan dan seterusnya, hanya untuk kemudian dana apresiasi dari anti rokok. Ya percuma saja bikin aturan-aturan yang tidak ada implementasinya. Jadi balik lagi ke KTR tadi, buat saya kalau toh kemudian ada aturan, dasar membuat aturan itu harus memang bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa dilaksanakan. Kalau kira-kira nggak bisa dilaksanakan ya jangan bikin aturan. Bikin aturan kalau punya SIM motor itu harus ikut ujian. Lah Kapolri aja ngomong kalau bisa lulus ujian naik motor berarti kamu bisa jadi pemain sirkus. Artinya ya memang banyak yang nggak ujian pada akhirnya. Akhirnya memang agendanya bukan agenda penertiban. Agendanya lebih pada ya formalitas aja. Anda tinggal datang, foto, bayar ya kan, bisa dapat SIM, bayar asuransi, bayar tes psikologi dan seterusnya, foto dapat SIM. Akhirnya secara psikologisnya memang dia temperamental, naik motor juga ugal-ugalan, naik mobil juga ugal-ugalan dan seterusnya. Nah kembali ke kawasan tanpa rokok, kalau menurut saya oke, fine. Bikin kawasan itu ya dilakukan kajian dengan benar, disosialisasikan dulu dengan baik, kemudian memang kemudian itu disepakati ya ditegakkan, jangan disepakati untuk dilanggar. Kira-kira kayak gitu Gong. Kalau kita sih prinsipnya di komunitas perokok bijak nih Gong, sebagai informasi aja, mungkin orang berpikiran bahwa kalau di ruangan AC pasti nggak boleh merokok, kalau nggak AC berarti boleh merokok. Di kita enggak, di kita itu kalau nggak ada asbak, ya berarti nggak boleh merokok. Mau di situ ruangannya nggak ber-AC, ruangannya di teras rumah, kalau nggak ada asbaknya berarti ya tuan rumah nggak berkenan kita merokok. Itu etika yang nggak perlu ditulis dilarang merokok. Kalau nggak ada asbak, adanya tempat sampah, ya itu buat buang sampah, bukan buat buang abu rokok. Kira-kira kayak gitu, Bang. Oke, baik. Baik, terima kasih dari Pak Suryo Koco ya. Jadi ternyata meskipun pada diskusi publik pada hari ini gitu ya, mendatangkan dari narasumber yang memang latar belakangnya itu sudah berlawanan gitu ya, kutubnya gitu ya, secara superficial gitu ya, polarizing. Tapi ternyata saya menemukan bahwa ada satu bisa dikatakan dalam tanda kutip satu kesamaan seperti itu ya, terkait dengan kawasan tanpa rokok. Jadi dari Pak Abdul Hasan tadi bilang bahwa ya memang ini nggak bisa dijalankan karena penerapan kawasan tanpa rokoknya pun kurang diregulasi gitu. Dan dari Pak Surkoco pun juga bilang hal yang kurang lebih sama gitu ya, bahwa ternyata dalam membuat kawasan tanpa rokok ini, dalam implementasinya, dalam pengawasannya oleh aparat penegak hukum itu memang nggak ketat gitu ya Pak ya. Jadi ini menarik nih teman-teman semua, hadirin semua, bahwa meskipun dari latar belakang yang kelihatan itu sangat berlawanan gitu, ternyata ada loh common grounds-nya gitu ya, common grounds atau satu atau dua atau tiga mungkin kesamaan gitu yang mungkin akan kita bisa bisa kita gali, bisa kita dapatkan. Nah ini salah satunya ini sudah kelihatan nih bahwa memang dari komunitas perokok bijak pun juga mengatakan bahwa ya kalau ingin membuat kawasan tanpa rokok, penegakan hukumnya harus jelas. Dan ini juga ini juga menjadi hal yang menarik juga kedua, karena saya juga pernah melihat gitu ya, bahwa
ketika ada suatu peraturan yang dia itu yang tidak dilaksanakan secara tegas, yang tidak dilaksanakan secara accountable, yang tidak dilaksanakan secara transparan dan tidak dibuat dengan partisipatif, maka yang terjadi di lapangan ya itu tadi dalam tanda kutip ya, konflik horizontal gitu yang ada. Malah yang ada saling saling lempar narasi yang demonizing, yang dia itu malah jadi saling menjelek-jelekan, padahal ya harusnya kita gitu ya sebagai masyarakat sipil terutama harusnya kita mampu gitu loh menunjuk ini harusnya siapa sih yang bertanggung jawab gitu ya, menunjuk secara bersama-sama dan jangan sampai malah menghasilkan suatu konflik-konflik horizontal gitu ya, ini sini gitu. Oke, mungkin untuk dari peserta gitu ya, apabila ada yang ingin bertanya silahkan gitu ya menggunakan fitur raise hand-nya. Jadi yang ingin bertanya gitu ya silahkan, atau kalau yang ingin langsung on mic Ya. mungkin bisa silahkan. Gitu. Saya boleh. Ali Oke, Sujoko. silakan dari siapa ini? Ali Sujoko. Ali Sujoko. Ali Sujoko, silakan Pak, mungkin boleh diaktifkan fitur ya. Kameranya apabila bisa Pak, silakan Pak. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Jadi saya Ali Sujoko, kebetulan background saya juga dokter. Ini ada adik dokter, jadi ada prinsip-prinsip dokter harus dipahamin ya. Yang pertama adalah prinsip keseimbangan. Terus yang kemudian tidak ada faktor tunggal. Itu ya, clear. Maksud saya gini, faktor prinsip keseimbangan bahwa nggak mungkin tadi ada statement bahwa rokok dihilangkan sama sekali. Saya menganalogikan seperti misalnya kuman negatif di vagina. Itu dihilangin pH-nya rusak menjadi masalah kan gitu kan. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, masalah faktor tidak mungkin tunggal, bahwa disebutkan rokok salah satu penyebab kesehatan. Kalau targetnya kesehatan, yang mungkin sakit macam-macam, nutrisi, lingkungan, ya makanan, lingkungan itu harus diperhatikan. Jadi tidak cuma rokok tunggal. Maksud saya, kita sepakat apa yang negatif kita kendalikan. Kemudian yang positif jangan dihilangkan. Dalam arti gini, kalau faktornya ini kesehatan harus fair. Semua makanan yang kedaluarsa, makanan yang kurang sehat, sekarang pemanis mengakibat itu harus juga pengawasannya harus bersama-sama seimbang kayak rokok. Jangan ini kan dianaktirikan itu. Ya, jadi yang termasuk yang merusak lingkungan, daya rusak dalam arti sampai sejauh mana daya rusak lingkungan terhadap kesehatan itu harus clear juga. Itu tidak pernah disorot. Gitu loh, harus diseimbangkan. Jadi maksud saya di sini tadi saya setuju jangan sampai terjadi konflik horizontal karena para perokok ini maksud saya gini, kalau kesehatan oke, tapi begitu masuk ada unsur ekonomi, unsur sosial, lah ini yang kita pertanyakan. Karena apa? Selama rokok dikendalikan itu nggak masalah, tapi kalau sampai berlebihan dihilangkan ekonominya berapa tenaga kerja dan segala macam. Itu maksud saya. Jadi konteksnya ke situ. Jadi kita harus berpikir objektif. Jadi ini yang menurut saya tidak pas ya. Jadi dalam sisi kedokteran tadi coba dilihat teorinya bahwa semua butuh keseimbangan. Dan tembakau pun juga dulunya ada. Dan sampai sekarang juga unsur positifnya masih banyak. Gitu. Dan perokok kemarin waktu COVID justru banyak yang nggak terlibat yang terkena COVID rendah karena asap rokok ternyata bisa membunuh virus COVID. Ya, jadi prinsipnya di dalam pertemuan ini kita harus berpikir objektif bahwa kalau kesehatan murni ya adil, bahwa yang bikin kesehatan nggak cuma rokok, lingkungan, makanan dan seterusnya. Tapi kalau tanda kutip ada unsur ekonomi lah, inilah yang kita tanda tanya kan. Maksudnya tanda ekonomi ini yang harus terus kita berjuang. Kebetulan saya di Lembaga Konsumen Rokok Indonesia. Jadi karena ada konsumen, ada petani segala macam yang ada unsur ekonomi pada batas tertentu produksi rokok, saya pikir sah-sah aja, ya. Jadi rokok perlu dikendalikan, tetapi kalau dimatikan itu nggak fair. Berarti ada unsur ekonomi yang dimatikan. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Pak Ali Sujoko ya atas statement gitu ya, atas statement yang diberikan gitu, terkait dengan diskursus kenaikan cukai hasil tembakau. Oke, mungkin dari teman-teman peserta gitu, dari peserta silakan apabila ada yang ingin menyampaikan. Ya, silakan bagaimana? Saya bisa?
Oh ya, silakan, silakan. Oke, saya Handoko, asli Temanggung. Oh ya, silakan, silakan Pak. Silakan Pak Handoko. Iya. Asli Temanggung, tapi sudah hampir 40 tahun keluar dari Temanggung. Saya tinggal di Semarang. Saya sudah 30 tahun berhenti merokok. Sekarang nggak merokok. Dulu saya pernah merokok. Nah, kalau kita bicara rokok, itu tidak akan habis-habis. Satu sisi dari ekonomi, satu sisi dari kesehatan, satu sisi yang tadi katanya kenikmatan yang dalam tanda kutip hak asasi manusia. Jadi pepatah mengatakan ditelan bapak mati, dimuntahkan ibu mati. Ya dimut aja. Nah maksud saya begini, pemerintah ini mendua, ambigu. Satu sisi kesehatan, ya dia harus mensehatkan masyarakat, ya. Tapi berani nggak betul-betul menghilangkan rokok, dia akan kehilangan uang sekian triliun. Kan susah jadinya. Nah, yang tadi saya bilang ditelan nggak bisa, dimuntahkan nggak bisa, dimut, coba teman-teman dari kedokteran. Ini itu jangan melihat dari sisi kerugian saja, tapi dari sisi peluang. Coba bagaimana membuat apa ya kondisi atau membuat obat atau mungkin orang farmasi ya atau membuat situasi tetap merokok tapi aman. Jadi berdamai saja dengan rokok. Karena kalau dimusnahkan juga nggak bisa, petani juga ribut. Ya palik-palik saya juga petani tembakau. Kemudian para perokok akan bicara tentang HAM, orang ekonomi akan kehilangan ekonomi. Nah, coba sisi peluangnya ini, teman-teman dari kedokteran ambil. Bagaimana kita hidup dengan rokok, berdamai dengan perokok, tapi satu sisi ekonomi dapat, kesehatan juga dapat. Bagaimana orang-orang kedokteran sama farmasi mengambil opportunity ini. Terima kasih Mas, selamat siang. Baik, selamat siang dari Pak Handoko. Jadi dari Pak Handoko memberikan suatu pendapat gitu ya bahwa ketika kita membicarakan suatu diskursus mengenai tembakau memang ini tidak akan ada habis-habisnya begitu. Nah, lalu apa sih namanya ya? Ini hal yang menarik juga. Jadi mungkin saya merangkum sedikit juga dari awal. Jadi pada pembahasan kali ini kan bertujuan untuk membahas tentang cukai hasil tembakau. Dan salah satu tujuan dari cukai itu adalah mengendalikan produk-produk yang sekiranya salah satunya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup gitu. Jadi memang tujuan dari diberlakukannya cukai terhadap suatu produk yang dikonsumsi oleh masyarakat itu salah satu pertimbangannya adalah produk ini dapat menimbulkan efek negatif gitu dan memang sudah banyak sekali penelitian yang menunjukkan ya bahaya rokok terhadap kesehatan gitu. Jadi memang ini tidak akan selesai gitu, maksudnya tidak akan ada habis-habisnya gitu ya untuk terkait dalam konteks pengendalian produk tembakau. Jadi cukai hasil tembakau ini salah satu dari sekian banyaknya alat gitu, tools yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menekan jumlah perokok seperti itu. Tetapi sayangnya di lapangan kenaikan cukai tersebut itu tidak dibarengi dengan pengetatan yang lain gitu. Seolah-olah pemerintah ini tadi yang betul tadi Pak Handoko bilang ini seperti tidak berani atau ya kalau boleh saya ambil ininya seperti main dua kaki, di satu sisi ingin kesehatannya oke, tapi ternyata di satu sisi di satu sisi masih permisif gitu terhadap industri tembakau. Jadi inilah kebingungan seperti inilah gitu yang akhirnya mengakibatkan konflik-konflik horizontal seperti itu ya. Ini bingung jadinya. Ini sebenarnya mau diarahkan kemana gitu negara ini terkait dengan
konsumsi tembakau gitu. Jadi mungkin bisa saya lanjut ya, ini ada pertanyaan juga dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran dari Universitas Brawijaya gitu ya. Izin bertanya, benar faktanya bahwa konsumsi rokok secara medis membawa bahaya kesehatan dan harus dihentikan. Namun apakah meningkatkan cukai rokok menjadi langkah yang tepat sasaran? Sementara meskipun harga rokok naik, tetap tidak adanya perubahan signifikan dari jumlah konsumsi rokok dan malah memberatkan ekonomi dari petani tembakau Indonesia yang jumlahnya juga tidak sedikit. Bukankah sebaiknya mencari langkah yang lebih efektif atau jalan tengah sehingga konsumsi rokok menurun namun tidak menjatuhkan ekonomi masyarakat? Bagaimana tanggapan dari kedua narasumber? Mungkin silakan dari Pak Suryo Koco. Pertanyaan dari BEM FKUB. Oke, terima kasih. Maaf tadi saya sambil camilan. Jadi kalau bicara tentang bahaya kesehatan harus dihentikan dan seterusnya, kemudian rokok ini malah memberatkan ekonomi dan seterusnya, balik lagi ke prinsip yang tadi saya sampaikan. Kalau bicara prinsip ekonomi, kita harus menentukan dulu nih goalnya atau sumber dayanya. Kita menentukan target hasil atau target biaya. Jadi kalau bicara tentang rokok umpamanya, targetnya apa ini? Meningkatkan cukai itu, target meningkatkan cukai itu keperluannya untuk mengurangi orang merokok, ya kan? Atau untuk meningkatkan pendapatan. Bukan kemudian ya perokoknya berkurang, tapi duitnya tambah banyak seperti yang tadi Pak Abdillah tadi sampaikan. Saya nggak paham teori ekonomi apa yang dipakai. Saya kebetulan juga punya dasar pengetahuan ekonomi juga. Nggak ada rumus seperti itu. Biaya sekecil-kecilnya dengan hasil sebanyak-banyaknya ya judi. Nggak ada jelasnya, kecuali kemudian targetnya segini, bagaimana caranya biayanya serendah-rendahnya, atau aku punya duit segini gimana hasil setinggi-tingginya, kan gitu. Nah, balik ke pertanyaan Maulana ini tentang sasaran efektif, jalan tengahnya seperti apa. Ya kita nggak bisa ngomong jalan tengah kalau kita ini tidak jelas tujuannya. Saya sering sampaikan gini ke teman-teman, ini di luar rokok ya. Tidak ada orang yang tersesat ketika dia nggak punya tujuan. Aku ngomong, aku nggak bisa nyampe rumah Pak Koco karena saya tersesat. Nah ketika ditanya, lah emang kamu mau kemana? Ya asal keluar aja dari rumah, ya nggak bisa tersesat. Orang kamu nggak ada tujuan. Nah sama seperti tadi, agenda rokok ini apa tujuannya? Tujuannya akan jadi pengikut dari FCTC, ratifikasi, kemudian mendapatkan dana dari Bloomberg. Ya udah terbuka aja, fair aja. Muhammadiyah udah pernah dapat gitu kan. Kemudian lembaga kampus-kampus tertentu udah pernah dapat, ya sampaikan aja fair, saya terima dari Bloomberg, agendanya saya seperti ini, kampus saya menerima dari Bloomberg untuk bantuan ini, dan sekarang kami menyatakan bahwa kampus kami adalah kampus yang tanpa asap rokok dan seterusnya. Itu lebih bahasa yang tadi kita sampaikan, jujur, terbuka aja gitu loh. Karena sebenarnya bicara ini kan bicara bisnis. Ada yang berbisnis nikotin yang kemudian dari kimia atau dari daun tembakau, kan kira-kira seperti itu. Nah, itu yang itu yang merespon yang disampaikan titik tengahnya ini. Tidak menjatuhkan ekonomi masyarakat. Bagaimana tanggapan kedua narasumber? Ya, sekarang FCTC itu bukan rokok loh bos. Tobacco kontrol, pengendalian tembakau, sampai ke petani tembakau diajari untuk ganti tanaman bunga, tanaman apa dan seterusnya. Padahal secara endemik di situ ya cocoknya tembakau. Ekspor kita daun tembakau untuk cerutu, bahkan produksi cerutu ada. Silakan dihitung, dibuka. Nah kalau memang kemudian kita ingin mengambil titik tengahnya yang seperti tadi disampaikan, belajarlah dari Cina.
Cina itu lahan tembakonya jelas berapa ribu hektar harus ditanam dan negara yang membeli, negara yang mendistribusi, penjualan masuk ke Indonesia dan seterusnya itu perusahaan negara yang bermain. Artinya kalau kita bicara ekonomi ada bagian-bagian itu. Saya lanjut langsung yang kedua tadi tentang apa yang kedua dari Maulana tentang fakta konsumsi medis, kemudian tentang tadi apa ya? Oh ini, komunitas perokok menyatakan prinsip tidak mengajak orang dan tidak merokok untuk merokok. Iya, Maulana saya pastikan, saya perokok nggak pernah ngajarin orang untuk merokok. Karena apa? Kalau saya mengajari orang untuk merokok ini, saya sudah pernah sampaikan ke profesor yang tadi disebutkan tadi, Hasbullah Tabrani. Saya pernah datang ke kampusnya. Kemudian Profesor Hasbullah menyampaikan, Mas, saya anti rokok. Saya mengajak orang untuk berhenti rokok, sama seperti sampean perokok, sampean mengajak untuk orang-orang merokok. Saya bilang, salah, Prof. Perokok tidak pernah mengajak orang untuk merokok. Kenapa? Karena kalau saya mengajak orang untuk merokok, saya punya risiko untuk saya harus keluar duit lebih untuk ngasih rokok. Ngapain saya ngasih Agung rokok, orang Agung nggak merokok, ngurang-ngurangi jatah rokok saya. Ketika nanti Agung terbiasa merokok, pas ketemu sama saya, ya ngabisin rokok saya juga, kan gitu. Artinya secara etika saja, kita ini haram hukumnya mengajak orang yang merokok untuk merokok. Nggak ada rumus itu. Nggak ada kita kampanye untuk merokok, nggak ada. Kira-kira itu. Jadi apakah komunitas ini juga mau apabila diajak dalam tanda kutip mengurangi konsumsi rokok? Maulana boleh cek akun Instagram kita. Foto ketika ada bapak-bapak merokok dengan anak di sampingnya. Kami langsung sampaikan. Nggak keren, bos, ngerokok di samping anak-anak. Artinya kami memahami betul bagaimana regulasi ini perlu ditegakkan. Karena di kemasan rokok ada batasan umur, ya ayo kita sepakati itu. Nah ini yang kalau memang teman-teman kedokteran mau ngajak kampanye bareng, ayo kita duduk bareng. Kampanyenya apa? Kampanyenya jangan libatkan anak-anak kalau bicara anti rokok. Karena ketika Anda mengajak anak-anak, Anda sebenarnya sedang memberitahu ke mereka tentang rokok. Anda anak-anak yang tadinya nggak paham rokok jadi ngerti rokok. Kenapa sih kampanye narkoba ke anak-anak? Orang anak-anak yang nggak pernah paham kayak gitu, yang dikampanyekan yang orang tuanya. Diberikan penyadaran bahwa ketika ada tanda-tanda seperti ini, maka kemungkinan anak Anda menggunakan narkoba. Kemungkinan anak Anda ini merokok. Ketika tanda-tandanya seperti ini, bajunya bau, dan seterusnya. Yang belum berumur dikasih tahu. Kalau sudah berumur dikasih tahu. Risikonya kalau kamu belanja rokok, kamu belum berpenghasilan, maka pada saat ngumpul-ngumpul teman-teman bisa nraktir makan mie ayam, kamu nggak bisa nraktir karena duit kamu habis buat rokok. Sesimpel itu aja. Guru-guru, ya kan? Secara tegas ketika ada anak muridnya SD, SMP, SMA ketahuan merokok, kasih teguran sekali, ketahuan merokok, teguran 2 kali. Ketika ketahuan merokok sampai 3 kali, maka tidak ada sekolah yang mau terima. Takut, bos, nggak ada anak-anak berani merokok. Ayo, kalau mau kampanye kayak gitu bareng-bareng, tak tunggu undangannya kapan. Itu, Gung, makasih. Baik, terima kasih dari Pak Surokoco dan dari teman-teman komunitas perokok bijak gitu ya. Jadi inilah gitu ya, semakin bukan semakin terkuak sih. Ini yang saya dapat gitu ya. Ini poin dua yang sebenarnya menarik gitu ya. Tadi dikatakan bahwa yang pertama dalam penerapan KTR ini harus jelas gitu. Ini regulasinya mau gimana gitu, baik dari Pak Hasan tadi maupun dari dari komunitas perokok bijak gitu ya. Oh ya, mungkin sebelumnya mohon maaf kepada Maulana ya bahwa tadi dari Pak Hasannya tidak bisa, dari Pak Abdillah Hasannya nggak bisa tidak bisa hadir gitu. Jadi dari Pak Abdillah Hasan tadi yang dari FEB UI itu sayang sekali harus meninggalkan room Zoom terlebih dahulu seperti itu.
Oke, mungkin apa namanya dari sekarang kita masuk ke final statement gitu ya, ke final statement dari Pak Surokoco, bagaimana Pak? Jadi statement terakhir gitu ya terkait diskusi publik pada hari ini. Gitu. Oke, statement saya sih sebenarnya lebih pada mengajak teman-teman perokok untuk kemudian menjadilah perokok yang beradab, beretika. Jadi jangan merokok dari kemasan rokok yang tidak pakai cukai karena negara ini butuh. Kan untuk teman-teman yang anti rokok, saya mengundang yuk kita duduk bareng. Jangan terus menghindar dan menyerang. Karena teman-teman anti rokok ini sukanya keluar-keluar, tapi kalau pas diajak duduk bareng pada nggak mau kan gitu. Beberapa kali saya membuat forum ketika mengundang teman-teman yang anti rokok juga pada nggak datang. Jadi ya kalau memang kita ingin beradu argumen, ayo kita duduk bareng, kita beradu argumen, jadikan suasana republik ini damai, gitu kan. Nggak perlu memperolok, nggak perlu kemudian memberikan kampanye-kampanye yang tidak rasional, kampanye-kampanye yang nggak masuk akal. Sementara ketika kami menyampaikan data-data, teman-teman juga sepertinya tidak mau mendengar. Kira-kira itu. Jadi salah satu poinnya ya mari kita dewasa. Mari kita sama-sama dewasa. Menghormati keputusan masing-masing ya. Ya sama halnya ketika mungkin Agung sama Suryo Koco ini beda iman. Kan nggak perlu saya mengatakan bahwa keimananmu salah, Gung, kan gitu. Agung juga nggak perlu ngomong, Cok, keimanan kamu salah. Ya ibarat kata seperti itu, bahwa kita sudah memilih masing-masing. Anda tidak suka merokok, oke. Sama seperti Anda nggak suka kopi juga oke. Saya nggak akan pernah memaksa untuk Anda menikmati kopi. Anda nggak suka nasi, ya nggak masalah. Saya tidak akan memaksa Anda untuk makan nasi. Kira-kira seperti itu. Mari kita sama-sama jaga sebenarnya. Kalau bicara kedokteran, yang paling menarik sebenarnya adalah teman-teman kedokteran juga perlu belajar, atau bukan perlu belajar, perlu mempelajari. Kenapa ada kekhasan dari Indonesia tentang rokok kretek. Cerita tentang rokok kretek yang ada cengkehnya, yang ada rempah-rempahnya dan seterusnya, itu bagian yang menarik untuk dipelajari karena di situ sebenarnya awal mulanya rokok itu adalah sebagai obat. Mereka-mereka yang batuk dan seterusnya diberi obat itu dan kemudian karena merasa nyaman dan seterusnya akhirnya kemudian menjadi kebiasaan. Kira-kira itu yang saya bisa sampaikan dan terima kasih teman-teman dari kedokteran yang mengundang saya, dan saya surprise terus terang ketika yang undang teman-teman kedokteran ini, surprise juga karena jarang sekali kita dari konsumen rokok yang dianggap bermasalah, yang dianggap setan pembawa bencana kesehatan ini kemudian diajak duduk bareng dan bicara dalam satu forum. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Surokoco dan dari komunitas Perokok Bijak gitu ya. Mungkin kalau dari saya juga ingin berterima kasih gitu ya kepada Bapak karena memberikan insight-insight gitu ya, insight-insight yang mungkin ada beberapa hal yang bagus gitu ya, novelty-nya bagus gitu. Maksudnya jadi kita tahu nih sebenarnya perspektif dari teman-teman perokok ini bagaimana gitu. Teman-teman dari perokok ini bagaimana seperti itu. Dan satu hal ya yang saya bisa ambil pertama bahwa ya betul Pak, bahwa memang jarang sih untuk saya lihat bahwa teman-teman dari kedokteran itu mengajak perokok langsung gitu ya, atau komunitas perokok gitu. Karena dalam pengendalian tembakau itu seringkali yang saya perhatikan sendiri nih, yang saya pribadi perhatikan, ini mungkin anekdotal ya, untuk anekdotal, bahwa seringkali narasi-narasi yang dikedepankan itu ya narasi-narasi yang sifatnya itu demonizing gitu. Narasi-narasi yang sekiranya itu kayak memandang bahwa perokok ini orang-orang yang sangat-sangat berdosa gitu ya, orang yang tidak baik seperti itu. Sedangkan gitu ya,
dari kedokteran sendiri itu justru mengajarkan bahwa ketika kita ingin ingin mengendalikan sesuatu atau misalkan ingin mencegah, mengobati dan sebagainya gitu. Itu kan banyak sekali aspek-aspek yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi yang pertama ya aspek keilmuan. Oke, keilmuannya kita udah sama-sama setuju lah bahwa ya udah banyak lah penelitian tentang rokok gitu ya. Tapi aspek yang kedua tentang manusianya, tentang secara sosial dan budayanya itu yang seringkali seringkali dipandang sebelah mata gitu. Jadi ya kalau saya pribadi ya Pak, saya menggunakan anekdotnya ya kita nggak bisa ujuk-ujuk larang gitu. Ya orang kalau misalkan ini langsung diketatin gitu tanpa ada diskusi gitu ya. Pasti orang akan marah gitu. Ya justru kampanye-kampanye anti rokok gitu ya mungkin ya dari kesehatan seperti itu ya menggunakan istilahnya ya itu tidak akan bisa berjalan dengan baik karena tadi itu salah satu konflik horizontalnya seperti itu gitu jadi langsung straight ahead langsung diserang gitu padahal yang kedua juga dari saya bahwa ketika kita bicara cukai hasil tembakau ketika kita bicara soal regulasi pengendalian tembakau ya kita harus sama-sama konsekuen gitu ya, sama-sama konsekuen harus tegas gitu. Jangan sampai oke, cukainya dinaikkan. Tetapi di sisi lain hal-hal teknis dalam pengendalian tembakau itu justru malah tidak ketat gitu. Nah, itu juga salah satu penyebab dari fenomena di sosial media yang saya bilang tadi. Jadinya malah berantem gitu antar masyarakat malah berantem padahal kan ini merupakan ya tanggung jawab dari regulator, tanggung jawab dari stakeholder, tanggung jawab dari pemerintah gitu ya. Bahwa kalau misalkan memang konsekuen gitu ingin mengendalikan, berarti harus tegas gitu. Jangan malah bikin regulasi yang di satu sisi ingin memperbaiki, meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya, tapi di sisi lain kok malah begini gitu ya. Kebijakannya. Jadi ya tidak seperti yang tadi Pak Suryokoco bilang juga ini tujuannya jadi tidak jelas gitu. Jadi mungkin itu ya dari saya gitu ya selaku dari moderator bahwa ya ternyata kita bisa kok duduk bersama, duduk bareng gitu membicarakan permasalahan cukai hasil tembakau ini gitu ya. Diam-diamnya tak berbicara terasa hampa tanpa dirimu hari-hari ku cium wangimu